ini sekarang punya jabatan, punya titel, punya pangkat. Kalau dulu titel saya PKD zaman dulu, itu P-nya itu pemulung, K itu KRP, D itu dewi. Jadi dulu PKD pemulung KRP dewi, tapi sekarang PKD sekarang itu pengkhotbah KRP dewi atau penginjil KRP dewi. Jadi nggak ada yang apa itu yang memberi vitamin D, itu nggak ada. Tapi Tuhanku maha kuasa, Tuhanku maha dahsyat, itu semua sudah dijamin sama Allah. Jaminan mutu terbukti sampai sekarang. Namanya Mbah Umar ini tidak kekurangan makan, sakit tidak kekurangan obat, dan sampai detik hari ini umurnya mbahnya ini 90, masih kuat berjalan, masih kuat menginjil sesuai dengan ayat Matius 28. Itu amanat agung, perintah dari Tuhan Yesus. Pergilah kemana, jadikan seluruh umat dunia ini menjadi muridku. Mbahnya ini nggak usah mau buka-buka Alkitab itu. Alkitabnya udah dijidat sih. Bisa Mbah kuliah di mana? Ya kuliah sama Tuhan Yesus. Saya kuliah itu udah, tapi ya ada sebenarnya yang nuntun tapi nggak mau namanya disebut, itu nggak mau. Itu guru saya, rabi saya. Simple, ikut Allah itu simple sekali, enak, itu sudah dijamin. Enaknya di mana? Pelajari Alkitab, pelajarin Alkitab. Oh, kalau pelajarin segitu banyak ya susah. Pertama-tama buka Alkitab itu Roma 1 ayat 16 dulu, biar tahu. Oh, ini buku itu adalah kekuatan Allah. Jawab sama Alkitab, bukan Umar yang jawab. Ini kan cuma menirukan aja. Bible, Injil ini, Alkitab ini, banyak kan namanya. Yang Bible, yang Injil, yang Alkitab. Ini kekuatan Allah. Baru dia bisa. Jangan sembarangan. Dan orang itu jangan sok. Kayak orang-orang yang lain tuh. Yang lain tuh, kitab itu nggak boleh dioret-oret. Harus kasih minyak wangi, dicium-cium, disimpan. Itu nggak dipelajari. Tapi kalau Allah silakan, itu dioret-oret silakan. Kasih tanda, dikasih tanda merah, dikasih tanda biru, dikasih tanda hitam, monggo. Nggak usah minyak wangi. Allah gitu. Tapi Allah juga punya permintaan. Apa permintaan? Kau jangan cuma mempelajari aja. Yang penting adalah lakukan. Jadi melakukan, nggak cuma teori tok, prakteknya nggak ada. Harus berbuat kasih. Tapi dia sendiri nggak kasih. Itu namanya Haji Jarkoni. Bisa ngajar gak bisa ngelakoni. Kebanyakan orang itu terpengaruh dengan pola pikirnya. Jangan khawatir. Besok makan apa, jangan khawatir. Kamu baca 1 Petrus 5 ayat 7.
semua kekhawatiranmu itu serahkan kepada Allah. Itu juga sama dengan Matius 6 ayat 34. Kekhawatiran sekarang ini, kesusahan sekarang tidak berlanjut sampai besok. Besok sudah ada persoalan lagi. Jadi kesusahan sekarang nggak usah dilanjutkan. Itu sama dengan Matius 6 ayat 34 sama dengan 1 Petrus 5 ayat 7 sama. Jadi semua itu kekhawatiranmu itu serahkan kepada Allah. Nanti Allah sendiri yang bekerja, Allah sendiri yang mengaturnya. Nggak percaya? Contoh soal manusia mana sekarang, saya mau tahu dunia ini manusia bisa membelah laut. Kan yang satu-satunya Musa yang bisa. Tapi itu bukan Musa sebenarnya. Itu sebenarnya tangan Allah sendiri. Dibisikin. Allah kan, Musa kan dibisikin sama Allah. Tongkatmu pukulkan ke laut. Masa laut dipukul sama tongkatnya bahu kotak gini langsung terbelah. Allah sendiri yang bekerja. Oh, kehebatannya, kedahsyatannya sudah didemonstrasikan sama Allah. Masih kurang percaya? Makanya percaya. Kalau percaya itu juga percaya sama ayat Matius 6:34 dan 1 Petrus 5 ayat 7 sama. Itu padahal Petrus sama Matius itu nggak pernah bertemu, tapi klop, saling ayat saling menunjang, saling memperkuat. Itu semua karena Allah. Itulah ilham dari ilahi. Ilham ilahi itu ada manfaatnya, enggak cuman omong doang. Ilham ilahi itu bermanfaat, berguna. Baca daripada nanti salah mulutnya banyak, itu 2 Timotius 3 ayat 16. Tuh di situ manfaatnya ilham ilahi. Opo ilham itu opo? Ya wahyu wangsit. Jadi suara Allah itu bermanfaat sekali. Tapi kebanyakan orang banyak yang nggak percaya karena dia matanya nggak pernah ngelihat. Orang itu bisa percaya karena matanya melihat. Kalau nggak melihat nggak percaya. Tapi ini semua sudah dibuktikan oleh Alkitab itu, dinyatakan. Buktinya, kakek ini hidupnya kan cuma mulung aja, dapat berapa sih mulung, cuman mungut-mungutin botol-botol aqua bekas ditimbang. Tapi bisa mengenyangkan perut. Sampai sekarang mungkin Mbah Umar ini masih dipakai sama Allah, padahal umur sudah 90, jalan aja udah susah, udah pakai tongkat. Tapi nggak dipanggil-panggil, nggak dikasih kaplingan 21, nggak dikasih. Enggak, kata Allah, enggak tak kasih dulu kapling 21, aku masih perlu. Kata Allah, ada ayatnya, bukan engkau yang memilih aku, tapi akulah yang memilih engkau. Ini ayat ini, engkau itu ya Allah sendiri yang berbicara. Bukan Umar yang memilih aku, kata Allah ini, tapi Allah yang memilih Umar. Yaitu tadi ada maksud dan tujuannya, ada rencananya,
Allah itu punya rencana supaya saya dikasih pangkat atau jabatan, atau jabatan saya adalah PKD, berarti penginjilan karepe dhewe. Jadi pengkhotbah ngomong anunya itu karepe dhewe kayak gini. Tapi ayatnya khatam semua, saya hafal semua. Nggak usah anu. Karena apa? Mbahnya hebat otaknya ya. Mbahnya itu otaknya jenius gini, bukan. Ini semua karena Allah. Allah yang berbicara lewat mulutnya mbahnya. Mbahnya ini sebenarnya bodoh, goblok. Cuman mbahnya ini dituntun sama Allah. Ini ayatnya, Mbah. Ngomong. Ini Mbah ayatnya. Contoh soal. Gak ada yang tanya. Setiap manusia itu pasti melakukan atau merasakan pengkhotbah 3. Apa? Segala sesuatunya itu ada masanya, ada waktunya. Dan nanti waktu ini ada waktu lahirnya. Waktu innalillahi ada. Pengkhotbah 12 ayat 7 itu sudah terakhir. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Baca. Ya. Makanya itu ya tadi itu. Tapi ya gini, harus setiap manusia yang percaya harus melakukan Matius 28. Apa Matius 28? Yaitu amanat aku. Lakukan, sampaikan berita kebaikan ini, kebenaran ini. Yang saya sampaikan. Lu mau marah, jangan marah sama saya. Marah sama-sama. Ya sama Alkitab itu, sama Injil. Aku melakukan bahasa sekarang itu ngomongnya mbahnya ini Alkitabiah. Waduh, Alkitabiah itu sesuai dengan Alkitab semua. Ayat-ayatnya itu komplit semua saya. Dan ingat Amsal 13 ayat 13. Jangan engkau meremehkan, jangan engkau mengecilkan masalah firman Allah.